Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Muhammad Tasya Purnawarta, absen 20 dari 12 MIPA 5. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya dalam meringkas seni kontemporer. Yang pertama, itu adalah ada pengertian. Pengertian dari seni rupa kontemporer ini adalah perkembangan seni yang terpengaruh dampak modernisasi dan digunakan sebagai istilah umum sejak istilah contemporary art berkembang di barat sebagai produk seni. Istilah ini berkembang di Indonesia seiring makin beragamnya teknik dan medium yang digunakan untuk memproduksi suatu karya seni. Juga karena telah terjadi percampuran antara praktik dari disiplin yang berbeda, pilihan artistik, dan pilihan presentasi karya yang tidak terikat batas-batas ruang dan waktu. Dan kini, saya akan menjelaskan tentang sejarah dalam seni rupa kontemporer. Halayak seni rupa di Indonesia mencatat istilah ini sejak awal 1970-an ketika Gregorio Siddharta memberi judul pamerannya sebagai seni patung kontemporer. Berangkat dari ketidaksetujuan akan pameran besar seni lukis Indonesia yang diadakan Dewan Kesenian di Jakarta di Taman Ismail Marzuki pada Desember 1974, sejumlah perupa muda protes dengan mengirimkan karangan bunga cita atas kematian seni rupa Indonesia. Kejadian ini dikenal sebagai Desember Hitam pada tahun 1974. Lalu setahun kemudian, perupa-perupa muda itu berkumpul dan berpameran bersama di Taman Ismail Marzuki dengan tajuk Pameran Seni Rupa Baru tahun 1975. Mengeluarkan sebuah manifesto tentang apa yang mereka maksud dengan seni rupa baru di Indonesia. Kejadian ini kemudian dikenal sebagai gerakan seni rupa baru di Indonesia yang juga melahirkan seni kontemporer yang diproduksi pada kedua abad ke-20 atau abad ke-21. Nah, saya akan menjelaskan ciri-ciri apa aja sih ciri-cirinya. Yang pertama itu sudah pasti tidak terikat keaturan karena kontemporer itu artinya bebas. Yang kedua, berkembang mengikuti zaman karena seni rupa kontemporer itu merupakan seni rupa yang yang termasuk modernisasi. Lalu yang ketiga, melebur batas-batas berbagai macam seni. Lagi-lagi tidak ada batasnya. Cenderung disukai oleh media massa. Kalau seni rupa kontemporer ini cenderung lebih mudah dipahami dan diserap oleh masyarakat. Oleh karena itu mereka seni rupa ini disukai oleh media massa. Dan yang terakhir, bersifat universal dan untuk masyarakat luas. Lagi-lagi karena mudah dipahami dan diserap oleh semua halayak masyarakat. Lalu untuk fungsi-fungsinya apa aja sih? Yang pertama, sebagai medium penyampaian pesan dan kritik sosial. Seni rupa kontemporer sering digunakan media untuk menyampaikan pesan dan kritik sosial. Pesan dan kritik sosial yang dirayakan dalam bentuk seni rupa ini lebih mudah dipahami dan diserap oleh masyarakat. Yang kedua, ada sebagai sarana pendidikan dan pencerdasan masyarakat. Banyak banget seni rupa kontemporer sering menampilkan karya seninya dengan tema-tema yang bersifat pendidikan dan bermanfaat untuk masyarakat. Yang terakhir sebagai sarana hiburan, tentu dong seni rupa pasti, bisa juga sebagai sarana hiburan karena seni rupa yang menarik dan indah memberi ketenangan dan kebahagiaan bagi penikmatnya. Eee, Banyak banget nih bahkan sering banget nih kita lihat di ruang-ruangan di pasti pada punya juga dong seni rupa kontemporer sebagai hiasan ruang tamu atau atau bisa juga di ruang kerja atau gak cuma di situ bisa juga di ruang TV atau di meja TV atau di meja makan mungkin ada juga atau di, lemari kamar kalian sendiri pasti ada. Sehingga memberi kesan yang elegan dan membuat suasana ruang tersebut menjadi lebih nyaman. Lalu, apa sih prinsipnya? Prinsip dalam seni rupa kontemporer itu cara penyusunan dan pengaturan unsur seni rupa sehingga dapat menjadi suatu karya seni. Prinsip dalam seni rupa ini memiliki 8 prinsip. Yang pertama ada kesatuan, keselarasan, penekanan, irama, gradasi, kesebandingan, komposisi, dan keseimbangan. Di prinsip seni rupa kontemporer kita membahas tentang pengaturan seni rupa sehingga dapat menjadi suatu karya seni. Unsur seni rupa, apa aja sih unsur-unsur seni rupa? Unsur seni rupa menjadi salah satu bentuk media yang bisa digunakan untuk merepresentasikan apa saja yang dirasakan dan menyampaikan suatu pesan oleh para seniman. Mereka ada beberapa unit seni di dunia ini loh, yang masih terus berkembang hingga sekarang. Beberapa unsur dalam seni rupa adalah titik, garis, bentuk, bidang, ruang, warna, tekstur dan gelap terang. Dan saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur dalam seni rupa. Yang pertama itu ada titik. Kita kenalan dulu sama titik. Karena unsur ini yang mengawali semuanya. Ini adalah unsur pertama dalam seni rupa. Yaitu adalah titik. Yaitu unsur paling dasar dalam seni rupa. Karena dengan sebuah satu titik bisa melahirkan sebuah garis, bentuk, bahkan bidang. Yang kedua ada garis. Kalau ada titik, pasti selanjutnya bakal ada garis. Karena garis ini merupakan kumpulan titik
yang melalui goresan atau tarikan dari titik satu ke titik yang lain. Secara definisi, garis adalah goresan atau batas limit dari sebuah tubuh benda, ruang, bidang, warna, tekstur, dan lain-lain. Yang ketiga, dari garis kita berubah menjadi bidang. Bidang itu mempunyai permukaan yang datar dan biasanya dua dimensi. Kalian tahu dong kalau bidang-bidang yang dua dimensi itu apa? Kayak lingkaran, segi empat, segi lima, segitiga, trapesium, dan sebagainya deh. Lalu dari bidang itu lalu deh terciptanya bentuk. Beberapa gabungan dari unsur bidang itu menciptakan bentuk. Karena bentuk itu bisa bentuk itu kalau digabung-gabungin apa bidang itu kalau digabung-gabungin dapat melahirkan sebuah bentuk yang bukan tiga dimensi, yaitu gabungan-gabungan dari panjang, lebar, tinggi sehingga mempunyai sebuah volume atau isi. Contoh-contoh dari bentuk ini bisa balok, kubus, terus ada kerucut dan sebagainya. Lalu yang kelima ada ruang. Unsur seni rupa yang berikutnya adalah ruang. Setiap seperti yang kita pahami bahwa setiap bentuk pasti memiliki ruang dong. Hal ini yang bisa menyebabkan bahwa ruang itu merupakan salah satu unsur dasar dalam seni rupa yang harus ada. Lalu yang keenam ada warna. Untuk apa seni rupa? Untuk apa sebuah lukisan tanpa sebuah warna? Warna adalah unsur paling dominan dalam sebuah karya seni. Warna sendiri muncul akibat pantulan cahaya terhadap benda yang memiliki pigmen tertentu. Contoh-contohnya ada warna primer, warna sekunder, warna tersier, dan lain-lainnya. Lalu yang ketujuh ada tekstur. Tekstur itu menggambarkan sifat dari sebuah benda. Kayak mungkin spray kalian halus atau mungkin amplas itu kasar itu kayak gitu. Jadi tekstur itu menggambarkan sifat dari sebuah benda, bisa kasar, halus, mengkilap, licin, dan sebagainya. Jadi, tekstur adalah suatu permukaan benda yang bisa dites menggunakan indera peraba. Lalu yang terakhir ada gelap terang. Unsur dasar seni rupa ini eh, ada karena perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Biasanya kalau kalian lihat di lukisan-lukisan ada bayangan atau kayak mereka bikin ada unsur yang lebih dengan warna yang lebih gelap, lalu sisi yang lebih terang itu merupakan yang dinamakan dengan unsur gelap terang. Lalu sela- selain unsur seni rupa ada juga dong unsur seni rupa kontemporer. Itu ada. Lalu yang kedua ada pembaruan innovation, yang ketiga ada pembaruan novelty, dan yang keempat ada originalitas. Jenis-jenis seni rupa kontemporer. Jenis-jenisnya itu ada banyak banget. Yang pertama ada lukisan abstrak, seni instalasi, seni video, seni performance, seni kolase, seni fotografi, grafiti, digital, konseptual, dan mix media. Dari semua ini saya paling suka seni grafiti karena biasanya kita bebas menggambar apa saja dan di medium apa saja. Bisa di dinding, bisa di kanvas, bisa di mana aja pokoknya. Lalu ini sebenarnya saya salah ketik, ini merupakan teknik-teknik dalam seni rupa kontemporer. Teknik ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama ada teknik dua dimensi dan teknik tiga dimensi. Untuk teknik dua dimensi sendiri dibagi menjadi enam, yaitu ada teknik arsir, Brussels, pointillis yang merupakan titik-titik tersebut, lalu teknik blok, kuarel, kolase menyusun dari beberapa bagian. Lalu yang bagian yang kedua ada teknik tiga dimensi. Cetak, merakit dari apa namanya dari berbagai kepingan dan dirakit menjadi sesuatu. Lalu ada teknik membentuk, biasanya ini melibatkan tangan secara langsung ya. Lalu teknik modeling, teknik pahat. Nah, untuk teknik pahat ini kan bisa kita lihat tuh kalau apa namanya contohnya Squidward ya, kalau lagi bikin patung ya, dia biasanya pakai palu sama apa paku atau apa gitu. Dan itu dinamakan dengan teknik pahat untuk membuat patung biasanya. Lalu itu saja presentasi dari saya. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.